Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk saum, untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ayat ini memberikan kepada kita satu kaedah atau satu hukum, yaitu wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan saum atau berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan tentu saja ya, tujuan utama dari saum atau puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu, agar kita semuanya itu bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa tentu saja dipahami sebagai mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam proses optimalisasi jiwa dan raga inilah kemudian dijadikan apa? Dijadikan satu goals ya, dijadikan satu tujuan utama dalam ibadah saum dan juga dalam ibadah puasa ini. Hadirin yang berbahagia, pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang takwa, tentu saja implementasi bukti dari takwa itu adalah apa? Adalah kita itu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Nah, implementasi ini tentu saja dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Sehingga kalau tujuan dari saum itu adalah bertakwa, maka takwa itu adalah apa? Diawali dengan al-yakin fil qalb, ya, keyakinan di dalam hati. Kemudian an-nitqu bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan kita. Alhamdulillah wa syukrulillah wal a'mal bil janan au bil jawari, diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Maka kemudian ya, ketakwaan itu sebagai tujuan utama dari saum atau puasa terimplementasi dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Dan tentu saja ya, di dalamnya adalah berbagai aktivitas economic and business ya. Bagaimana aktivitas ekonomi dan juga bisnis kita itu selalunya mesti ya dilandaskan kepada syariatul Islam, kepada aturan-aturan Islam. Sebagai apa? Sebagai bentuk dari implementasi kita ya, implementasi dari keimanan, dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini kita menemukan satu korelasi yang sangat kuat bahwasanya ya, aktivitas ekonomi, bisnis, usaha, berdagang yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah
maka itu adalah bukti ya tujuan dari ibadah saum atau puasa ini. Misalnya ya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis kita diperintahkan ya untuk berlaku sidq, berlaku jujur. Iyakum wasidq, ya atas kalian itu untuk berlaku sidq, ya berlaku jujur. Kemudian kita juga harus melakukan jual beli dengan apa? Antarodin, illa antakuna tijaratan antarodin, dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Demikian juga dalam seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis, banyak di sana perintah-perintah ya yang menganjurkan, yang memerintahkan, yang mensyariahkan kepada kita untuk ya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Di antaranya adalah larangan kita untuk mengonsumsi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275 ya, dikatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bahwa riba itu ya haram, tidak boleh ya dilakukan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dilaksanakan. Nah, demikian juga nanti ada ghish, ya dikatakan man ghasyana falaysa minna. Tidak boleh juga ada unsur di sana baik najas, apalagi mengandung unsur maisir, perjudian, atau mungkin tadlis, kecurangan, ya al-ghabn, ada juga ihtikar atau penimbunan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekalian, ya hadirin yang berbahagia, saum kita, puasa kita ini hendaklah ya mencapai kepada tujuan utama, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketakwaan ini terimplementasi dalam bentuk seluruh aktivitas dalam kehidupan kita, termasuk aktivitas ekonomi, bisnis, dan keuangan. Nah, sehingga kemudian seluruh aktivitas ekonomi implementasi dari ketakwaan kita yang merupakan tujuan dari ibadah berpuasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.